Oke, baik. Selanjutnya, selamat pagi Bu Rini. Apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sean, puji Tuhan, kabar baik Pak. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Rini. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini saya akan amati juga dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yang dalam coaching kali ini itu Ibu Rini sendiri. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus, nah kita beranjak ke pertanyaan pertama nih Bu Rini. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Rini kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Sean. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence Pak, atau kehadiran penuh. Lalu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berbeda dan terbuka kepada coach. Ya seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua nih Bu Rini. Kompetensi mana yang ingin Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik Pak Sean. Begini, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbeda dan terbuka kepada coach saya, Pak. Oke, baik Ibu Rini. Terus yang berikut nih, yang terakhir nih Ibu Rini. Indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rini dalam proses coaching kali ini? Oh ya, terima kasih Pak Sean. Untuk indikatornya Pak, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang mana bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Siap. Oke, baik Ibu Rini. Demikian dulu praobservasi berkaitan dengan proses coaching. Semoga proses coaching yang Ibu jalani hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya berikan kesempatan pada Ibu Rini untuk melaksanakan proses coaching kali ini. Semangat Ibu. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi Pak Rigo, apa kabarnya Pak Guru? Selamat pagi Ibu Rini, puji Tuhan kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu Rini? Puji Tuhan Pak Guru, saya juga sehat Pak Guru. Oh iya Pak Rigo, nih ngomong-ngomong, tadi ini itu ada chat saya. Katanya ada mau mendiskusikan sesuatu. Kira-kira apa yang mau didiskusikan dengan saya begini Pak Guru? Oke, baik Ibu Rini, betul sekali. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Ibu karena Ibu telah meluangkan waktunya sehingga dapat mendengarkan masalah yang saya hadapi. Siap Pak Guru. Silakan Pak Guru. Kira-kira apa masalahnya Pak Guru? Baik Bu, begini Bu, saya merasa kesulitan dalam mengajar bahasa Indonesia teks. Iya, karena siswa saya itu tidak tertarik dengan teks yang panjang dan mereka itu malas membaca. Mereka juga sering terlihat bosan dan tidak fokus saat saya mengajar. Seperti itu, Bu. Oh, begitu Pak Guru. Bisakah mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail ini tentang bagaimana Bapak melihat kurang minatnya siswa itu kira-kira ketika dalam membaca itu masalahnya apa Pak Guru? Sehingga mereka kurang minat. Iya, baik Bu. Mereka itu sering tidak menyelesaikan tugas membaca, kemudian tidak memahami isi teks dan juga mereka itu tidak aktif dalam diskusi. Jadi saya merasa mereka menganggap membaca dan belajar bahasa Indonesia itu sebagai hal yang membosankan.
Oh, begitu Pak Guru. Kira-kira dalam menyelesaikan situasi seperti ini, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam situasi ini, Pak? Oke, eh, jadi seperti ini Bu, yang saya ingin meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam membaca dan belajar bahasa Indonesia. Saya juga ingin mereka merasa antusias dan termotivasi untuk membaca dan memahami teks-teks bahasa Indonesia seperti itu. Oh, begitu Pak Rigo. Lalu kira-kira menurut Pak Rigo nih, apa yang membuat siswa-siswinya Pak Rigo itu lebih tertarik dengan membaca dan belajar bahasa Indonesia? Menurut pengalaman Pak Rigo selama ini, kira-kira apa Pak Guru? Saya perlu membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Saya juga perlu memberikan mereka kesempatan untuk membaca teks yang lebih pendek dan relevan dengan kehidupan mereka seperti itu. Wah, ide yang cemerlang sekali Pak Rigo. Menurut saya itu luar biasa sudah Pak Guru. Nah, berdasarkan apa yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa saja pilihan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan itu? Berkaitan dengan pilihan yang saya miliki untuk mencapai tujuan Ibu Rini, saya bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik seperti video, kemudian gambar, dan juga audio. Wah, luar biasa Pak Guru. Lalu tentunya kita ini punya strategi masing-masing Pak Guru, supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa. Kira-kira strategi yang Bapak bisa gunakan nanti di kelas itu untuk siswa itu agar cepat memahami teks itu apa Pak Guru? Ya, berkaitan dengan strategi yang saya gunakan, saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang aktif, seperti diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, serta pembuatan peta konsep. Mantap sekali Pak Rigo. Lalu bagaimana nanti Pak Rigo bisa mendorong siswa nih untuk bisa membaca lebih sering dan lebih tertarik lagi dalam membaca teks? Baik Bu, saya bisa mengadakan kegiatan membaca yang menyenangkan, seperti lomba membaca gitu kan, kemudian klub buku, dan juga menyediakan akses yang mudah ke berbagai buku-buku menarik gitu. Wah, itu mantap sekali itu Pak Guru. Lalu tentu Bapak punya langkah konkret nih. Kira-kira langkah konkret apa yang Bapak ambil dalam waktu dekat untuk bisa mencapai tujuan tadi yang sudah Bapak sampaikan ke saya? Kira-kira apa langkah konkretnya, Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan langkah konkret, Bu, saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk minggu depan. Wah, itu mantap sekali kalau begitu Pak Guru. Bagaimana nanti akan Bapak pantau kemajuannya Bapak itu, kira-kira Bapak pantaunya bagaimana Pak Guru? Untuk melihat kemajuannya, kira-kira bagaimana nanti Pak? Oke, saya akan mengamati tingkat partisipasi dan antusiasme siswa dalam membaca dan juga belajar bahasa Indonesia. Serta saya akan meminta umpan balik dari mereka tentang efektivitas strategi yang akan saya terapkan. Oh, oke Pak Guru, mantap sekali. Lalu, adakah mungkin masih ada nih hal lain yang ingin Bapak ceritakan ke saya, Bapak diskusikan ke saya? Baik Bu, saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mencoba baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya yakin saya akan dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dengan usaha dan dedikasi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Aduh, itu luar biasa sekali Pak Guru. Saya senang sekali mendengarnya. Saya
yakin Pak Rigo ini memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif di kelasnya Pak Rigo nantinya. Lalu saya selalu bantu Pak Rigo jika suatu saat Pak Rigo membutuhkan bantuan saya. Pasti saya akan dukung Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Oke Bu, terima kasih sama-sama Bu. Siap, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, salam dan bahagia. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu Rini, luar biasa. Tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Rigo. Nah, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Jadi, yang pertama Ibu Rini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi? Nah, mungkin terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Rini sendiri. Silakan Ibu. Oh iya, baik Pak Sian, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana saya telah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian apa rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching, bisa menggali dalam percakapan saya dan Pak Rigo tadi, di mana Pak Rigo bisa menceritakan semua permasalahannya, dan juga Pak Rigo sendiri bisa menemukan solusi-solusinya, Pak. Ya, seperti itu, Pak Sian. Oke, baik Ibu Rini. Menurut saya sebagai observer, yang terlebih tadi pada proses coaching tadi, Ibu Rini dengan Pak Rigo sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Rini sudah berusaha menggali melalui pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbeda-beda yang Ibu Rini berikan kepada Pak Rigo, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach, yaitu Pak Rigo. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu Rini sebelum kita tutup, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rini berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan. Silakan. Oh, oke Pak. Oke Pak Sian, baik. Kompetensi yang ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi dan lebih mendalami lagi proses tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur tirta. Dan juga pun demikian observasi kita hari ini juga semoga bermanfaat bagi proses coaching yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa Pak, terima kasih.